ada perempuan yang harusnya jam 12 itu ia sholat karena sudah masuk waktu zuhur, dia rencananya udah jam 2 sajalah aku sholat gitu. Ternyata pas jam 2 mau sholat, haidnya datang. Orang datang bulan kan tidak wajib sholat, jadi haidnya datang. Jam 12 harus sholat zuhur, tidak sholat. Jam 1 harus sholat zuhur, tidak sholat. Jam 2 mau sholat, haidnya datang. Pas ditengok, loh ini kok ada merah-merah nih. Berarti dia nggak boleh sholat pada saat itu. Kalau terjadi seperti ini, ada orang mau sholat ditunda, rencana sholat jam 2, tahu-tahu gila jam 2. Ada perempuan mau sholat, rencananya jam 2, ternyata jam 2 datang bulan. Kalau ada seperti itu, bagaimana status? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kita masih meneruskan kajian kita kemarin tentang bagaimana kalau ada orang yang baru masuk Islam, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu di akhir waktu, atau anak kecil baliknya di akhir waktu, atau orang datang bulan atau nifas itu selesainya di akhir waktu, atau orang gila sehatnya di akhir waktu, atau orang pingsan sehatnya di akhir waktu. Apakah sholat pada saat itu dilaksanakan atau tidak? Kemarin ada yang menyebutkan bahwasanya itu dilaksanakan seukuran 1 rakaat. Kalau ada waktu 1 rakaat. Kalau ada waktu 1 rakaat, dia tetap wajib melakukan sholat itu. Kalau wajib melakukan sholat pada saat dia sadar dari pingsannya atau sembuh dari gilanya pada saat itu, lalu dia tidak sholat karena wajib, otomatis dia harus qadha. Oleh karena itu, pembahasan masih kita teruskan berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i di dalam Qaulul Qadimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan. Wa qala fil qadimi, dan disebutkan di dalam Qaul Qadim. Maksudnya adalah Imam Syafi'i menyebutkannya di dalam Qaul Qadim. Fihi qaulani. Di dalam Qaul Qadim ini Imam Syafi'i memiliki 2 pendapat. Ahaduhuma yajibu bi rak'atin wa taharatin. Orang yang baru sadar dari pingsannya di akhir waktu sholat itu dengan ukuran waktunya masih ada untuk melaksanakan sholat 1 rakaat dan melaksanakan toharoh 1 kali. Tidak hanya sholat 1 rakaat saja, kan sholat kalau nggak toharoh nggak sah sholatnya. Oleh karena itu waktunya adalah 1 kali toharoh dan 1 rakaat sholat. Kalau ada waktu seukuran itu, maka dia wajib melaksanakan sholat pada saat dia sadar dari pingsannya, pada saat dia telah bersih dari haidnya, pada saat dia telah sehat dari gilanya. Wasani, pendapat kedua di dalam Qaul Qadim itu,
yajibu dzuhra wal asra bimiqdari khamsi rakaatin. Wajib melakukan sholat zuhur dan sholat asar dengan seukuran. Sholat zuhur dan sholat asar itu ukurannya adalah 5 rakaat. Maksudnya ketika dia sadar di waktu asar, pas begitu sadar itu kalau kita sholat 5 rakaat itu masih bisa. Sholat 5 rakaat masih bisa. Maka pada saat itu wajib sholat zuhur dan sholat asar dengan seukuran 5 rakaat masih ada. Ketika dia sholat 5 rakaat waktunya masih terkejar gitu, kira-kira gitu. Arba'un lidzuhri wa raka'atun lil asri. Jadi 5 rakaat itu adalah 4 rakaat dilakukan untuk melakukan sholat zuhur dan 1 rakaat dilakukan sholat asar. Umpamanya begini, ketika ada orang sembuh dari gilanya, kemudian dia ngambil air wudhu, sudah ngambil air wudhu, dia sudah bisa sholat seperti biasanya. Pas pula ini sehatnya adalah di akhir waktu asar. Pada saat itu dia langsung sholat zuhur 4 rakaat. Setelah sholat zuhur 4 rakaat selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah selesai, terima kasih. Selesai 4 rakaat itu, kemudian dia terus pergi tegak lagi. Selesai 4 rakaat itu terus tegak lagi. Pas tegak tadi langsung sholat. Usalli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sudah begitu, 1 rakaat selesai, rakaat kedua tegak, Allahu Akbar, tegak. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Berarti ini sholat asarnya belum tuntas. Maka pada saat itu terus dituntaskan sholat asarnya, biarin saja azan maghrib, terus ditambah 3 rakaat. Ini maksudnya seukuran waktu 5 rakaat itu. Sama dengan orang datang bulan kemudian terus pas bersih datang bulannya itu, dia sudah mandi, pas mandi udah sore itu, kemudian terus langsung dia sholat zuhur dulu 4 rakaat. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, salam, tegak lagi sholat asar 4 rakaat. Rakaat yang kedua masuk waktu maghrib. Ini yang dimaksud 5 rakaat tadi, ukuran waktu 5 rakaat tadi. Wayajibul maghribu, di sini tulisannya watajibul maghribu. Kalau tajibu ini fi'il mudhari ini untuk muannas, tapi di sini sebelumnya sudah menyebutkan mudzakkar, kok berikutnya menjadi muannas, sementara fa'ilnya di sini mudzakkar, maka bacanya bukan watajibu. Wayajibul maghribu ma'al isya'i bi arba'i raka'atin. Dan maghrib wajib digabung dengan isya itu dengan seukuran 4 rakaat. Kalau zuhur dengan asar 5 rakaat, karena zuhurnya 4 rakaat, asarnya 1 rakaat. Tapi kalau maghrib dengan isya digabung menjadi 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Maghribnya 3 rakaat, isyanya 1 rakaat. Salasun lil maghribi wa rak'atun lil isya'i. Li'annal waqta i'tabara li'idraki sholataini. Kenapa kok digabung seperti itu? Karena yang dimaksud waktu yang tersisa ini adalah waktu yang menunjukkan memperoleh 2 sholat. Makanya digabung. Jadi seakan-akan 2 sholat itu adalah 1 waktu. Zuhur, asar itu 1 waktu, maghrib, isya itu 1 waktu. Seakan-akan seperti itu. Kalau dia sholat asar, otomatis zuhurnya juga harus sholat. Kalau dia sholat maghrib, otomatis isyanya harus sholat juga seperti itu. Fa'tubira waktun yumkinul faraghu min ahadihima. Dan ini dinyatakan dengan waktu, diungkapkan ukurannya adalah waktu itu adalah waktu yang bisa melakukan sholat secara penuh dari salah satu di antara sholat tersebut. Wasyuru'u fil ukhra, lalu
melanjutkan sholat yang lain. Satu sholat sudah selesai, melanjutkan sholat yang lain. Walaupun sholat yang lain itu waktunya kurang, hanya dapat 1 rakaat. Wa ghaltu Abu Ishaq fi hada, di sini Imam Syirazi menyebutkan bahwasanya Abu Ishaq memiliki kesalahan di dalam menentukan jumlah rakaat waktu sholat ini. Beliau menyampaikan faqala arba'un minal asri. Beliau menyampaikan yang 4 rakaat itu adalah sholat asar, wa raq'atun minadz zuhri, dan 1 rakaat ini adalah sholat zuhur. Wa arba'un minal isya'i, dan 4 rakaat dari isya', wa raq'atun minal maghribi, dan 1 rakaat sholat maghrib. Beliau menyampaikan seperti itu kesalahannya, lalu disampaikan wa hadza khilafun nasi. Kalau seperti ini bertentangan dengan teks, bertentangan dengan nasnya, bertentangan dengan hadisnya. Fil qadimi, bertentangan dengan nas yang ada di qaul qadim. Wa khilafun nadri, ada perbedaan pandangan tentang hal ini, li annal asra yajibu bi raq'atin, karena asar itu wajibnya adalah 1 rakaat. Hadisnya apa? Man adraka raq'atan min sholatil asri faqad adraka sholat. Siapa orang yang telah memperoleh 1 rakaat sholat asar, maka ia telah memperoleh sholat asar sepenuhnya. Jadi ukurannya sholat asar itu adalah memperoleh 1 rakaat. Jadi ukuran sholat asar itu adalah kalau bisa sholat 1 rakaat, waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah tidak ada lagi, berarti tidak wajib sholat asar pada saat dia sehat dari gilanya, sembuh dari pingsannya, telah balik pada saat itu, atau dia telah Islam, masuk Islam pada saat itu. Kalau kurang dari 1 rakaat, maka dia tidak wajib sholat pada saat itu. Fadalla ala annal arba'a lidzuhri. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasanya kalau yang wajib memperoleh 1 rakaat itu adalah sholat asar, ini menunjukkan yang 4 rakaat itu adalah sholat zuhurnya, bukan sholat asarnya. Makanya sholat zuhur dulu 4 rakaat, sudah itu baru sholat asar. Begitu sholat asar 1 rakaat, dapat rakaat kedua masuk maghrib, teruskan sholat asarnya. Wa kharaja Abu Ishaq fil mas'alati qaulan khamisan. Kemudian Abu Ishaq di dalam masalah ini mengeluarkan pendapat yang kelima, yaitu tadi annahu yudriku dzuhra wal asra bimiqdari ihda sholataini wa takbiratun. Melakukan 2 sholat itu antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, 2 sholat itu ukurannya adalah 1 takbiratul ihram. Kalau memperoleh 1 takbiratul ihram, itu dia ketika sholat zuhur, asar, sholatnya di waktu asar, maka zuhurnya harus dilaksanakan di waktu asar itu tadi. Ini makanya dikritisi oleh Imam Syirazi bahwasanya ada sedikit kepincangan di dalam pendapatnya Abu Ishaq ini. Kenapa? Kalau di dalam hadis disebutkan yang 1 rakaat itu ada sholat asar, berarti yang dimaksud 4 rakaat adalah sholat zuhur. Zuhur dulu 4 rakaat baru asar, bukan asar dulu baru zuhur. Kita lanjutkan pada pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa amma idza adraka juz'an min awalil waqti. Kalau ada orang yang memperoleh 1 bagian waktu dari awal waktu itu, artinya ada orang ini sudah masuk waktu zuhur dan dia memperoleh bagian dari waktu zuhur itu. Summa tara'al udra. Zuhur tadi dia belum sholat. Sudah masuk zuhur nih, belum sholat. Kan kadang ada kita seperti itu, masuk zuhur tidak langsung sholat. Mungkin belum sempat, atau mungkin kakek dululah, makan dulu dan seterusnya. Kan ada seperti itu. Masuk waktu zuhur, belum sholat. Tsumma tara'al udra. Tiba-tiba ketika dia belum sholat tadi,
tertimpa udzur, terkena udzur. Umpamanya begini udzurnya itu, bi an kana aqilan fi awalil waqti tsumma janna. Misalnya sekarang kan zuhur jam 11 lewat 52. Jam 11 lewat 52 itu azan. Taruhlah azan itu 5 menit. Jadi jam 12 lewat, ya jam 12 lah ya. Jam 12. Sudah jam 12 itu sudah masuk waktu zuhur sekarang ini. Begitu masuk waktu zuhur belum sholat-sholat. Masih ada saja yang dikerjakan. Belum sholat-sholat. Jam 12.30 belum sholat. Jam 1 belum sholat. Jam 2 belum sholat. Jam 2 kan masih ada waktu zuhur nih. Belum sholat. Nah pas jam 2 tiba-tiba gila. Ini jam 2 nih tiba-tiba gila ini. Terkena penyakit namanya gila. Kan bisa jadi itu. Jadi beliau ini Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf ini sudah membayangkan seperti itu. Jam 12 waktunya sholat zuhur belum sholat. Jam 1 juga belum sholat. Jam 2 rencana mau sholat. Jam 2 tiba-tiba pas jam 2 pas gila. Orang gila kan gak wajib sholat. Ini namanya terkena udzur. Au tahiratan fahadat. Atau ada perempuan yang harusnya jam 12 itu ia sholat karena sudah masuk waktu zuhur. Dia rencananya udah jam 2 sajalah aku sholat gitu. Ternyata pas jam 2 mau sholat, haidnya datang. Orang datang bulan kan tidak wajib sholat. Jadi haidnya datang. Jam 12 harus sholat zuhur, tidak sholat. Jam 1 harus sholat zuhur, tidak sholat. Jam 2 mau sholat, haidnya datang. Pas ditengok, loh ini kok ada merah-merah nih. Berarti dia nggak boleh sholat pada saat itu. Kalau terjadi seperti ini, ada orang mau sholat ditunda, rencana sholat jam 2, tahu-tahu gila jam 2. Ada perempuan mau sholat, rencananya jam 2, ternyata jam 2 datang bulan. Kalau ada seperti itu, bagaimana status sholatnya zuhur tadi yang belum dilaksanakan, padahal dia sudah masuk waktu nudirat. Yang seperti ini perlu diperhatikan. Fa illam yudrik ma yattasi'u li fardil waqti saqatal wujubu. Kalau seandainya pada saat itu dia tidak memperoleh kelapangan waktu untuk melakukan sholat fardu, maka gugur kewajiban pada saat itu. Kalau tidak memperoleh kelapangan waktu, waktunya sempit, dia rasa tidak sempat untuk melakukan sholat, maka yang seperti itu gugur kewajiban pada saat itu, kewajiban sholat zuhurnya. Walam yalzamhul qadha, dan ia tidak harus melakukan qadha, tapi dengan syarat tadi waktunya tidak lapang. Dia pengen sholat tapi enggak ada waktu untuk sholat karena sesuatu dan lain hal, maka ketika waktunya sempit seperti itu tidak wajib dia melakukan sholat, gugur kewajibannya. Waqala Abu Yahya al-Balkhi, lalu seorang ulama bernama Abu Yahya al-Balkhi, beliau menyampaikan bagaimana status orang yang jam 12 harusnya sholat tidak sholat, jam 1 harusnya sholat tidak sholat. Dia punya berencana sholat itu jam 2, ternyata jam 2 ada halangan, udzur gila, udzur datang bulan tadi. Bagaimana yang seperti itu? Beliau sampaikan, hukmuhu hukmu akhiril wakti. Hukumnya orang yang tidak sholat pada saat itu adalah hukumnya hukum akhir waktu. Apa hukum akhir waktu? Hukum akhir waktu itu berarti dia mengikut pada kejadian akhir waktu itu. Ketika dia gila di akhir waktu, berarti orang gila tidak mendapat beban sholat. Orang datang bulan tidak dapat beban sholat. Jadi bebannya itu lepas dari dirinya karena gila atau datang bulan itu tadi. Oleh karena itu fayal jamhu fi ahadil qaulaini biraqatin. Tetapi kedua-duanya itu ukurannya adalah 1 rakaat.
Kalau ukurannya 1 rakaat, gugur kewajibannya. Tapi kalau waktunya itu lebih dari 1 rakaat, masih tetap melakukan kewajiban. Seperti tadi jam 2 itu kan jauh itu, dari jam 12 ke jam 2 itu bisa berkali-kali sholat itu. Berarti dia, kalau menurut pendapatnya Al-Balkhi ini, berarti dia tetap wajib qadha sholat karena waktunya lapang. Wa fisani, pendapat yang kedua, bitakbiratin, seukuran dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kalau dapat seperti itu dia wajib melakukan sholat. Wal madhabul awwalu, tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat yang pertama, bukan seukuran takbiratul ihram, tetapi seukuran 1 rakaat sholat. Li'annahu lam yatamakkan min fi'lil fardi fasaqata wujubuhu kama law halakan nisabu ba'dal hauli wa qabla tamakkuni innal adai. Di sini di dalam pendapat yang kedua ini disebutkan, kenapa kok ulama Syafi'iyah mengikuti pendapat yang pertama? Li'annahu lam yatamakkan min fi'lil fardi, karena belum menempatkan pelaksanaan sholat fardu. Maksudnya belum melaksanakan sholat fardu. Fasaqata wujubuhu, maka kewajibannya gugur. Tadi dia waktunya sholat tidak sholat, belum sholat, tapi ada rencana mau sholat. Ternyata datang bulan, maka kewajiban sholatnya gugur karena mau melaksanakan sholat tapi belum sempat. Artinya baru niat sudah ada, niat mau sholat sudah ada, cuman pas mau sholat tiba-tiba ada halangan itu tadi, maka yang seperti ini gugur kewajibannya. Ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Kama law halakan nisabu ba'dal hauli wa qabla tamakkuni minal adai. Ini dikiaskan seperti orang yang mau mengeluarkan zakat. Haul dan nisabnya sudah cukup, tapi belum ditunaikan. Rencana mau tunaikan, saya laksanakan besok Senin sajalah. Kebetulan ini besok Senin itu tetangga sebelah yang miskin itu dia akan datang dari kampungnya, tetangga sebelahnya. Maka zakat ini akan saya berikan kepada tetangga sebelah yang miskin tadi. Rencananya besok Senin. Ternyata sebelum zakat itu diberikan kepada orang itu, duit yang dikumpulkan tadi, yang sudah cukup haul dan nisabnya tadi, lenyap, digondol maling semuanya, atau mungkin terbakar semuanya. Lalu harusnya besok hari Senin ini nunaikan zakat, ini mau membayar zakat, tapi belum dibayar, itu zakatnya sudah lenyap duluan, sudah hilang duitnya, entah terbakar, entah dicuri oleh maling dan seterusnya. Akhirnya kan ini namanya udzur. Maka orang yang seperti itu tetap wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Taruhlah yang paling ganas lagi, pas mau mengeluarkan zakat, harta benda di rumahnya habis ludes dimakan api, dia sendiri nggak punya apa-apa. Kira-kira tetap wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Nggak cukup nisabnya yang seperti itu. Hal cukup memang, nisabnya pada saat itu nggak cukup. Maka dikiaskan seperti ini. Orang yang tadinya jam 12 itu harusnya sholat duhur, jam 1 harusnya sholat duhur, dan dia belum sholat, ternyata dia ingin sholat itu jam 2. Nah jam 2 ini ada udzur. Udzurnya tadi ternyata jam 2 dia gila. Sama dengan pas jam 2 itu mau mengeluarkan zakat, kebakar semua uangnya, semuanya itu harta bendanya kebakar. Maka yang seperti itu gugur kewajibannya. Ini dianalogikan seperti itu oleh Imam Syirazi. Falam yakhruj hatta halakal malu, maka tidak mengeluarkan zakat orang tadi yang harusnya mengeluarkan zakat, sehingga hartanya itu hancur, hartanya rusak. Artinya ketika hartanya habis, maka dia tidak mengeluarkan zakat lagi. Wa amma salatu allati ba'daha fa innaka la talzamuhu. Dan salat yang sesudahnya itu tidak wajib dilakukannya.
Wa qala Abu Yahya al-Balkhi, dan menurut Abu Yahya al-Balkhi taljamuhul asra, walaupun dia sudah sholat zuhur tadi, maka asar juga harus dilakukan bi idraki waktu zuhri, karena telah memperoleh waktu zuhur. Wa taljamul isya bi idraki waktil maghribi, dan sholat isya harus dilakukan kalau dia sudah berada di waktu maghrib. Li anna waqtal ula waktu sani, karena waktu yang pertama itu adalah waktu yang kedua. Maksudnya gini, kalau ada orang sudah masuk waktu zuhur, maka dia wajib melakukan sholat asar. Kenapa? Karena dia telah memperoleh waktu zuhur, maka asar otomatis sudah memperoleh. Kalau orang sudah memperoleh atau sudah berada di waktu maghrib, dia wajib melakukan sholat isya karena berada di waktu maghrib. Orang yang seperti tadi nih, orang yang dalam kondisi udzur seperti tadi nih, bukan orang yang normal ini. Kalau orang normal ya orang yang terkena udzur tadi. Oleh karena itu, waktu yang pertama itu adalah waktu yang kedua juga fi halil jam'i, pada kondisi jamak. Ketika kita menjamak sholat zuhur, kita sholat zuhur mau jamak dengan asar, ya waktu asar itu adalah di waktu zuhur, waktu zuhur itu adalah di waktu asar. Jadi waktu asar dan zuhur itu satu waktu kalau kita menjamak sholat. Kalau tidak menjamak ya tidak. Kama anna waqta tsaniyati, dan itu juga seperti waktu yang kedua. Artinya waktu yang pertama sama dengan waktu kedua, waktu kedua sama dengan waktu pertama. Waktu zuhur itulah waktu asar itulah waktu zuhur kalau kita menjamak sholat. Beda kalau kita tidak menjamak. Wa waqtul ula fi halil jam'i. Jadi waktu yang kedua, yang pertama itu kedua-duanya itu satu waktu dalam kondisi jamak. Fa idza lazimatul ula bi idraki waqti tsaniyati, kalau waktu yang pertama itu harus dilaksanakan sholatnya, lazimat usaniyah, maka yang kedua, waktu kedua juga harus dilaksanakan. Bapak ibu menjamak sholat zuhur dengan asar. Kalau zuhur dilaksanakan pada saat itu, maka asar dilakukan pada saat zuhur itu. Atau sebaliknya, asar dilakukan pada saat asar itu, maka zuhur juga dilakukan pada asar itu. Kalau kita dalam kondisi menjamak. Jadi itu yang dimaksud waktu pertama, yaitulah waktu kedua. Waktu kedua yaitulah waktu pertama. Waktu asar sama dengan waktu zuhur, waktu zuhur sama dengan waktu asar pada posisi menjamak. Wal madzhabul awwalu, dan ulama Syafi'iyah berpendapat pada pendapat yang pertama, li anna waqtal ula waktu saniyati ala sabilit tabu'i, karena waktu yang pertama itu adalah waktu yang kedua berdasarkan urutan-urutannya. Walihadza la yajuzu fi'lu tsaniyati ala taqaddumil ula. Oleh karena itu tidak boleh melaksanakan yang kedua sebelum mendahulukan waktu yang pertama. Bi khilafi waqti tsaniyati, berbeda dengan waktu yang kedua. Fa innahu waqtul ula, karena ia adalah waktu yang pertama, la ala wajib tabi'i, tidak pada sisi urutan-urutannya. Walihada la yajuzu fi'luha qabla tsaniyati, oleh karena itu tidak boleh melaksanakannya sebelum pelaksanaan yang kedua. Maksudnya begini, ini mungkin masih bingung ini. Maksudnya begini, ketika bapak ibu itu menjamak sholatnya sholat zuhur, begitu bapak sholat zuhur, kan sholat zuhur dulu baru sholat asar. Nggak boleh sholat asar dulu baru sholat zuhur, nggak boleh. Bapak ketika di waktu zuhur nih, di waktu zuhur jam 12 mau pergi ke Padang, sholat jamak dulu. Jamaknya jamak takdim, jamak di awal waktu, jamak takdim. Maka usalli fardhu zuhri jam'an ilaihil asru arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat aku sholat zuhur dijamak dengan asar di waktu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya seperti itu. Yang penting hati tahu, ini saya sholat zuhur nih
sekaligus nanti setelah zuhur baru asar, namanya jamak takdim. Zuhur dulu dilaksanakan. Setelah itu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tegak lagi. Usalli fardal asri jam'an ila zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku sholat asar ku jamak dengan zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau tidak mau qashar, menjamak 4 rakaat boleh, tapi rata-rata kita suka jamak sekaligus qashar. Jadi kalau jamak sekaligus qashar, zuhur dulu, usalli fardadz zuhri jam'an ilaihil asru rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tegak lagi. Setelah tegak, usalli fardal asri jam'an ila zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. 2 rakaat salam, selesai. Ini namanya jamak takdim. Kalau jamak takdim itu harus berurutan antara zuhur dengan asar. Harus berurutan, tidak boleh asar dulu baru zuhur. Berbeda kalau kita sholatnya di waktu asar. Ini tadi yang dimaksud di sini tadi. Berbeda kalau kita sholatnya di waktu asar. Kalau kita sholatnya di waktu asar, kan zuhur belum sholat nih. Boleh kita sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Atau boleh sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Ini yang dimaksud tadi nih. Jadi kecuali yang kedua ini maksudnya adalah jamak takhir. Sholat zuhur belum dilaksanakan, ini sudah masuk waktu asar, maka sholli fardal asri jam'an ilaihi zuhru rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku sholat asar 2 rakaat jamak dengan zuhur lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tegak lagi sholat zuhur. Usalli fardadz zuhri jam'an ilal asri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dan seterusnya. Boleh asar dulu baru zuhur, boleh zuhur dulu baru asar. Ini kalau jamak takhir yang kedua. Kalau jamak takdim enggak boleh. Kalau jamak takdim zuhur dulu baru asar. Karena apa? Yang punya waktu zuhur. Zuhur tuan rumah. Asar ini tamu. Masa tamu mau menempati kamar utama? Marah yang punya rumah kan? Milih pula itu. Enggak boleh seperti itu. Berbeda dengan jamak takhir, yang punya waktu itu asar, maka asar boleh didahulukan berikut sholat zuhur, atau memang urutannya zuhur dulu baru asar, boleh yang seperti itu. Ini yang dimaksud di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i ini. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, ntar lagi kita masuk Isya.